Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat pecinta tanaman anggur, kali ini saya akan berbagi tentang pembentukan cabang tersier dari tunas air. Kenapa cabang tersier ini harus kita bentuk? Karena di cabang tersier ini adalah salah satu untuk kita membuahkan pohon anggur. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Oke sobat pecinta tanaman anggur, ini adalah tanaman anggur yang saya tanam sekitar 1,5 bulan. Setelah itu kita arahkan ke atas secara vertikal, nyampe ke para-para. Lalu kita bengkokkan ke kanan ataupun ke kiri secara horizontal. Dan janganlah kita buang daun-daun di sekitar batang primer ini, karena daun-daun ini sangat membantu untuk pembesaran batang primer. Apabila batang primer ini bertumbuh dengan subur dan besar, maka nutrisi akan berjalan dengan lancar. Dan setelah kita bengkokkan, maka tunas-tunas air yang ada di batang ini akan bertumbuh dengan subur. Cara ini adalah cara yang sangat lama untuk pembentukan cabang tersier. Tapi ada cara lain untuk pembentukan cabang tersier dari tunas air ini lebih cepat. Teman-teman, tumbuhkan tanaman anggur ke atas secara vertikal sekitar 30 cm atau 70 cm. Lalu kita bengkokkan ke arah horizontal, ke kanan atau ke kiri. Semakin cepat untuk kita bengkokkan, semakin cepat untuk pembentukan cabangnya. Jadi ini tergantung teman-teman dalam pemilihan rambatan. Setelah kita rasa sudah cukup untuk kita bengkokkan ke arah horizontal, maka teman-teman bengkokkan saja. Nah, nanti dibantu dengan mengikat batang-batangnya agar tidak terlepas. Semakin cepat teman-teman bengkokkan, akan semakin cepat tunas-tunas air ini akan hidup. Jika masih ke arah vertikal, maka tunas-tunas air ini tidak akan bertambah besar. Tapi setelah kita bengkokkan ke arah horizontal, maka semua tunas-tunas air ini akan lebih besar. Dan teman-teman perhatikan, pasti ada salah satu tunas air yang lebih vigor dari yang lainnya. Untuk batang sekunder kita biarkan tumbuh sampai menghabisi rambatan kita. Nah, kemudian kita potong di batas rambatan yang sudah kita buat. Membatasi panjang sekunder kita ini bertujuan agar nutrisi yang mengalir di batang sekunder akan berpindah ke arah batang tersier yang akan kita bentuk. Jadi sangatlah penting pada saat kita potong batang sekunder kita, maka semua tunas-tunas air ini akan terlihat subur dan vigor. Sekarang kita fokus di bagian tunas yang satu ini. Nah, kita lihat ada satu tunas yang vigor di sini. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita batasi daun yang ada di tunas air yang sangat vigor ini. Jadi kita batasi sampai dengan 12 daun saja. Setelah 12 daun kita hitung, kemudian kita potes pucuknya. Jadi menyisakan 12 daun. Dan apa yang terjadi setelah kita melakukan potes pucuk ini? Setelah kita melakukan potes pucuk, nanti tunas air yang ada di cabang ini akan mulai vigor dan akan bertumbuh besar. Nah, tapi kita tetap melakukan pemangkasan di sini atau pembatasan. Jadi kita batasi sampai dengan 2 daun saja di setiap tunas airnya. Setelah kita perlakukan seperti ini, maka batang tersier kita akan bertambah besar. Kemudian nutrisi-nutrisi yang tadinya terserap tersier yang terdahulu akan mengalir ke batang-batang tersier lainnya. Jadi ini membuat batang-batang tersier lainnya akan bertambah lebih besar lagi. Jadi begitu seterusnya.
melakukan perlakuan terhadap batang-batang tersier ini agar semua serempak pertumbuhannya dan sama besar. Setelah kita melakukan penyortilan batang mana yang akan menjadi batang tersier kita buang saja batang-batang atau tunas-tunas yang tidak kita perlukan. Ini pohon anggur yang sudah siap kita buahkan. Setelah salah satu batang tersier kita sebesar pensil atau sebesar sedotan, kita bisa melakukan pembuahan dini. Kenapa saya katakan pembuahan dini? Karena kita bisa melakukan pembuahan kepada salah satu batang tersier yang sudah cukup besarnya. Teman-teman coba perhatikan baik-baik kepada batang tersier kita yang sudah cukup besarnya, yaitu sebesar pensil atau sebesar sedotan. Kita buang semua tunas-tunas airnya yang sudah tumbuh di batang-batang tersebut. Setelah kita memotong tunas airnya, maka yang harus kita lakukan adalah pemangkasan di cabang tersier. Kita pangkas 5-7 mata tunas. Setelah kita melakukan pemotongan, maka 2 minggu kemudian akan tumbuh tunas-tunas baru dari ketiak daun lagi, yaitu lewat tunas bud. Nah, tunas ini yang akan menghasilkan buah. Nah, di fase ini teman-teman bisa melakukan pemberian pupuk generatif setiap minggunya sampai kita memanen. Pupuk generatif yang kita pakai adalah KNO3 dan MKP plus boron. Oke, sekian, semoga tip ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.